الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Baik, ikhwan dan akhwat fillah, azinallahu wa iyyakum. Alhamdulillah. Kembali kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dapat kembali melanjutkan kajian kita dalam pembahasan madkhal fi fiqh muamalatul maliyah, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan bab yang keempat tentang anwa' muamalatul maliyah, jenis-jenis daripada muamalatul maliyah. Yang pertama adalah al-muawadat, yaitu akad-akad muawadat, akad-akad profit, dan juga kita sudah menjelaskan tentang kekhususan yang ada pada akad-akad profit tersebut. Ya, bahwasanya akad profit itu dia dibangun di atas al-syuh, yaitu di atas rasa tamak, kegigiran terhadap harta, sehingga karena itu dia landasan daripada akad muawadah profit. Maka Allah Subhanahu wa taala karena sebab itulah membuat peraturan-peraturan yang sangat yang keras, ketat berkaitan dengan akad-akad tersebut, agar supaya seseorang itu tidak melakukan kezaliman dalam mengambil harta seseorang atau ketika dia melakukan transaksi dengan seseorang. Dan ya, juga kita sudah sebutkan tentang kebalikan atau lawan daripada akad muawadah, yaitu akad tabarruat, akad-akad non profit. Tapi akad-akad non profit ini berbeda ya 180 derajat dengan akad muawadah. Dalam akad profit ini dia dibangun di atas fondasi al-ihsan, yaitu tujuannya adalah untuk berbuat baik, tujuannya adalah untuk tolong menolong, sehingga karena landasannya dia dibangun di atas niat baik, ya tidak tamak, tapi dibangun di atas kelapangan dada untuk saling tolong menolong, sehingga syariat memberikan kelonggaran kepada akad-akad muawadah tersebut, yang mana ya kaidahnya 100%, 180%, 180 derajat berbeda dengan akad muawadah. Kalau dalam akad muawadah, apabila ada gharar yang fahish, maka akan merusak akad tersebut. Tetapi dalam akad tabarru non profit, walaupun ada akad yang fahish, ya, maka atau gharar yang fahish, gharar yang besar, maka gharar yang besar itu tidak akan merusak daripada suatu akad muawadah. Begitu juga dalam akad tidak, kalau ada gharar yang fahish tidak merusak akad tabarru, ya, akad non profit. Adapun akad profit akan merusak dengan adanya gharar yang fahish yang besar. Apabila ada jahalah akan merusak akad-akad muawadah profit. Ya, akad-akad profit di sini contohnya jual beli, ijarah dan lain-lain sebagainya. Adapun pada akad muawadah maka tidak akan merusak daripada daripada akad muawadah tersebut, jahalah tadi. Dan kemudian ya, kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah taala. Yang ketiga adalah salisan isqatat, yaitu akad-akad isqatat. Tapi sebelum kita masuk pada pembahasan akad isqatat ini, ya ikhwan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mungkin kita kembali mau mengingatkan tentang pembahasan ya, yang pernah kita bahas sebelumnya, bukan di program kita, bukan program kita, tapi ketika dalam pembahasan ya, pertama kali Anda datang ke kota Kendari, yaitu tentang akad BPJS. Benar kan? Akad BPJS. Maka seperti yang saya sudah sebutkan, ikhwan di Allah Subhanahu wa taala, ya akad BPJS atau yang dikenal oleh para ulama kontemporer dengan istilah ta'min ta'awuni as-sihhi, dan itu ada. Ini anak punya buku pas judulnya dengan namanya Ahkam Ta'min as-sihhi ta'awuni, hukum asuransi kesehatan tolong menolong, itulah BPJS. Jadi sebenarnya pembahasan itu bukan pembahasan BPJS, itu bukan pembahasan kontemporer yang muncul cuma di Indonesia,
Tetapi ini sudah dibahas oleh para ulama-ulama sebelumnya. Bahkan kitab ini sudah lama ditulis ya oleh Syekh Abdullah bin Mubarak bin Abdullah Al-Sayyid. Kita lihat tahun berapa ini dicetak. Cetakan pertamanya tahun 2016. Tapi pembahasan-pembahasannya ya, itu sudah dibahas oleh para ulama dalam beberapa qarar Majma' Fiqh Islami. Di antaranya adalah Majma' Fiqh Islami, Komite Islam yang berada di bawah Organisasi Kerjasama Islam atau OGI. Dan sudah membahas masalah tersebut dan mereka mengatakan bahwasanya bolehnya tentang asuransi ta'awuni as-sihhi. Kemudian juga sudah dibahas oleh qarar Majma' Fiqh Islami, sama judulnya, sama namanya. Tapi satunya di bawah naungan OGI, satunya berada di bawah naungan liga atau kerjasama, liga kerjasama atau liga-liga negara-negara, liga negara-negara Islam, atau Rabithah Alamin Islamiyah yang berpusat di kota Mekah. Mereka sudah membahas tentang pembahasan tersebut dan memutuskan bahwasanya akad tolong menolong atau asuransi tolong menolong as-sihhi mereka mengatakan boleh. Karena kenapa? Karena ya, mereka mengatakan bahwasanya akad yang ada pada akad asuransi BPJS atau ta'min sihhi ta'awi itu dia adalah akadnya tabarruk, bukan akadnya muawadah. Ya, jadi antum jangan tertipu dengan nama. Banyak orang tertipu dengan nama karena namanya asuransi seakan-akan sudah selesai. Berarti asuransi ya udah haram fatwanya para ulama. Tidak, asuransi itu nama. Dan yang tentunya di bawah nama tersebut ada sistem atau di dalam nama tersebut ada sistem. Maka antum jangan melihat daripada namanya tapi harus lihat daripada sistem yang berlaku di dalam nama tersebut. Dan ya sudah sangat jelas kaum muslimin di mata Allah Subhanahu wa taala daripada penjelasan para ulama dan asuransi BPJS ataupun peraturan BPJS yang diterapkan di negara kita sama persis dengan apa yang berlaku pada negara-negara Islam yang lainnya. Yaitu akadnya adalah tabarru', akadnya adalah tolong menolong. Ya, bukan akad asuransi konvensional yang mana dibangun di atas akadnya muawadah. Dan akad asuransi konvensional itu dia akadnya muawadah. Dan salah satu dalil yang disebutkan oleh para ulama tentang bolehnya jenis asuransi, ya kalau kita mengatakan sekarang mungkin istilah negara kita BPJS, ya. Ketika para ulama membahas tentang BPJS ini, hukumnya ini mau dimisalkan pada hukum apa? Masalah apa? Dan BPJS ini atau hukum asuransi tolong menolong seperti ini dia gambaran fikihnya atau contoh kasus fikih yang paling tepat pada dia itu mau dibawa pada masalah apa? Maka ya, mayoritas daripada para ulama kontemporer menyebutkan bahwasanya masalah gambaran atau gambaran hukum yang berlaku pada asuransi tolong menolong kesehatan ataupun BPJS istilah negara kita itu dibawa pada pembahasan fikih yang mirip dengannya adalah namanya apa? Tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kisah ataupun keadaan kabilah Asy'ariyah. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya diriwayatkan oleh sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Jadi ya, kabilah Al-Asy'ari itu berasal dari negeri Yaman. Nabi SAW memuji mereka, yang mana kata Nabi SAW dalam hadis tersebut, innal asy'ariyyin idza amalu fil habbi aw qalla ta'ama iyalihim fil madinah jama'u makana indahum fi thawbin wahid. Bahwasanya kabilah Asy'ariyah apabila amalu fil harbi sudah mulai berkurang makanan mereka ketika terjadinya peperangan atau ketika mereka pergi berperang, ya, dan juga kata Nabi dan sudah mulai berkurang makanan keluarga mereka apabila mereka berada di kota Madinah, maksudnya di kampung mereka tidak lagi safar, maka jama'u makana indahum fi thawbin wahid, maka mereka akan mengumpulkan semua makanan yang ada di rumah mereka, dikumpulkan di satu tempat, digabungkan semuanya. Ya, kemudian setelah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tasamu bainahum fi ina'in wahid bisawiyah. Setelah itu, setelah mereka menggabungkan semua apa yang mereka miliki di rumah berupa makanan,
Kemudian mereka membagi lagi secara rata di antara mereka yang melakukan tadi. Ya. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa ana minhum wa hum minni. Mereka itu adalah golonganku dan saya juga adalah bagian daripada mereka. Dan mereka adalah bagian dari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba ini kalau jemaat Allah Subhanahu wa taala, antum lihat. Nabi mengatakan apa? Apabila mereka sudah mulai kekurangan makanan, mereka mengumpulkan semua apa yang ada di rumah mereka. Dan dikumpulkan di satu tempat, setelah itu dibagi rata. Di mana syahidnya adalah tentang perbuatan ini. Ketika mereka mengumpulkan makanan mereka, kita tahu makanan itu adalah barang ribawi, betul nggak? Benar? Barang-barang ribawi, ya, dikumpulkan. Ada yang mengumpulkan, tentunya orang-orang yang mengumpulkan itu berbeda-beda kadarnya. Ada mungkin yang mengumpulkan cuma 1 liter, ada yang mungkin yang mengumpulkan ada 1 kilo atau lebih daripada itu. Ketika mereka mengumpulkan apa yang ada di rumah mereka, ya, itu timbangannya, ukurannya berbeda-beda. Kemudian setelah itu kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma qatasamu bainahum fi ina'in wahid bisariyah." Setelah itu mereka membagi ulang dengan ya apa yang mereka telah kumpulkan tadi, ya, kadar mereka semuanya dibagi rata. Maka perhatikan, ya, tentunya di sini ada yang membayar sedikit, ada yang membayar atau yang menyerahkan banyak. Tapi setelah itu apa? Dibagi rata. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji perbuatan mereka tadi. Perhatikan, di situ ada gambaran riba enggak? Jelas ada. Ada gambaran ribanya? Nah, itu dia gambaran ribanya. Ya, itu dia gambaran ribanya. Ya, tetapi karena kenapa? Tujuan mereka tadi melakukan itu, ya, ketika mereka melakukan ini, kalau kita katakan ini program, ya mungkin dalam istilah kita sekarang, mereka membuat program seperti itu tadi. Mungkin kepala desanya, kepala sukunya pada masa itu, ketua kabilahnya membuat program tersebut. Ya, tujuan mereka itu bukan apa? Untuk mencari manfaat satu sama lain, bukan. Tujuannya mereka adalah untuk tolong menolong. Antum bantu saya bantu antum. Ayo kita gabung-gabung. Mari kita gunakan semua sumber daya yang kita miliki, sumber daya alam yang kita miliki. Kemudian apa? Kita saling membantu. Maka landasannya adalah untuk melakukan kebaikan dan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ridho dengan perbuatan mereka. Dan jadi Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba untuk melihat. Kalau kita mau katakan gambaran ribanya sangat jelas sekali. Tapi karena tujuannya dia adalah apa? Tujuannya dia adalah tolong menolong. Makanya saya mengatakan kepada antum, sering saya mengatakan, kalau dia mengatakan BPJS itu ya ada denda riba. Baik. Bagaimana caranya antum mengatakan itu riba? Baik. Denda yang dia dikatakan riba itu denda yang disebabkan karena ada tanggungan antum. Baik, ada tanggungan dalam muamalah antum tadi. Bisa dipahami kan? Baik, yaitu ketika antum melakukan utang piutang, antum punya tanggungan kepada pihak lain, atau antum melakukan jual beli secara cicil, baik, antum punya tanggungan kepada pihak lain, harga yang belum antum lunasi, atau antum merusak barangnya orang yang antum diharuskan untuk mengganti nominal tersebut. Antum punya tanggungan daripada barang tersebut. Kemudian antum dibuatkan denda ketika terlambat untuk membayar apa tadi? Hutang-hutang antum atau dain. Itu semuanya yang dikatakan dain. Ya, yang ada pada zimmah antum yang melekat pada tanggung jawab antum, maka itulah yang dikatakan riba. Tapi kalau kita mengatakan bahwasanya ya, denda tersebut itu dia memang sudah dibuat dari awal. Ya, memang kita sudah membuat akad itu dengan adanya denda, maka itu tidaklah dikatakan riba. Sebelum saya membahas masalah itu ya gimana? Saya mau ada pertanyaan yang diajukan oleh seseorang kepada Syekh Sulaiman Ar-Rahim. Beliau punya kitab, kalau antum bisa beli, ada namanya Dhawabitur Riba. Dhawabit-dhawabitnya riba. Dan salah satu kitabnya Syekh Sulaiman Ar-Rahim rahimahullah taala, Dhawabitur Riba. Beliau ditanya, "Barakallahu fikum. Fi ba'd al-jami'at ladaihim qanun ziyada al-gharamat." Sang penanya berkata, semoga Allah berikan keberkahan kepada Anda ya Syekh. Pada sebagian universitas, ya, mereka itu punya undang-undang az-ziyadah, undang-undang denda al-gharamat.
undang-undang denda. Ya. Yaqulu mathalan, ya, yang mana undang-undang itu mengatakan man ta'akhkhara fi tasjil ba'da al-muddatil muqarrarah ya yughramu 500 dirham. Barang siapa yang terlambat mendaftar ulang ya dalam jangka waktu yang ditentukan, maka didenda 500 dirham. Ma hukmu hadha syai'? Apa hukumnya denda tersebut? Maka al-jawab, beliau mengatakan az-ziyadah idza kanat fil uqubat, tambahan apabila dia itu pada uqubat, pada hukuman. Baik, walaysat fil muamalah, bukan pada muamalah. Ya, dia memang murni hukuman. Contohnya yaitu tadi, ya, ketika antum melanggar lampu merah, seperti kalau di Saudi ya, melanggar lampu merah pada masa saya dulu, antum melanggar lampu merah, bayarnya itu 4.000 rial kalau saya jasa. Berapa? 3.000 atau 4.000? 3.000 kayaknya. 3.000 rial. Hah? Lampu merah. Kalau itu kecepatan, lampu merah. Orang yang melanggar lampu merah, kalau zaman saya waktu masih tinggal di sana, itu sekitar 3.000 rial. Kalau lampu merah, antum nyerobot lampu merah, itu 3.000 rial, 12 juta. Kalau kecepatan, ya, kalau antum menjalankan mobil kecepatan tinggi, ya, di atas batas yang ditentukan itu, ya, sekarang 500 rial, dulunya 300 rial. Kalau antum tidak lunasi saat dalam bulan itu, antum dilipat gandakan dendanya, terus dilipat gandakan. Maka beliau mengatakan tambahan apabila dia pada hukuman seperti contoh kasus yang baru saya sebutkan, walaysat fil muamalah, bukan pada muamalah, fa sahihu annaha laysat min riba, maka sahih, pendapat yang sahih dia bukan riba. Wa in kana dzakara ba'du masyayikhina annaha min riba, walaupun sebagian daripada syekh-syekh kita ada yang mengatakan itu adalah riba, tapi beliau mengatakan yang sahih bukan riba. Mithlu an yuqala, misalkan dikatakan uqubat as-sur'ah, tapi saya tidak lanjutkan situ karena panjang, itu gambarannya tadi dalam uqubah. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, ya, wa amma ziyadatu fil muamalat, adapun denda dalam masalah muamalah, tadi murni hukuman. Fa in kanat muhaddadatan ya bihaitsu yaqa'u al-'aqdu 'alayha ibtida'an fa hadhihi aidan la tadur. Apabila dia telah ditentukan, ya, telah ditentukan. Apa maksudnya apa? Yaitu ketika yaqa'u al-'aqd 'alayha ibtida'an, yaitu akad itu, ya, terjadi di permulaan, di awal memang sudah disebutkan. Fahadhihi la tadurru aidan, maka ini juga tidak memudaratkan, bukan riba. Wa awdahu lakum surah, saya berikan gambaran kata beliau. Contohnya al-jami'at qalat man sajjala fi syahril awwal bi 3,000. Ya, kampus universitas membuat peraturan barang siapa yang, ya, mendaftar pada bulan pertama, maka harganya 3.000 adalah 3.000 rial misalkan. Dan barang siapa yang mendaftar pada bulan ketiga, maka biayanya 5.000 rial misalkan. Ya. Dan barang siapa yang membayar atau mendaftar pada bulan ke-6, maka bayarannya adalah 1.000 rial atau 6.000 rial. Al-an lam yusajjil wa yuzadu alaihi. Al-an lam yusajjil wa yuzadu alaihi. Bulan pertamanya dia daftar. Bisa? Kemudian apa? Dia apa? Bayar nanti bulan berikutnya. Ya, maka yang dia bayar adalah 3.000 rial. Bisa dipahami? Maka beliau mengatakan ini gambaran seperti ini tidak riba. Kecuali dia sudah mengatakan bahwasannya bayarannya itu uang pendaftaran misalkan itu 3.000 rial misalkan. Kemudian dia mengatakan, kalau terlambat bayar baru didenda. Antum enggak ada perbedaan dari dua gambaran tadi? Ada gambaran? Ada. Yang satu riba, satunya tidak. Itu ketika berkaitan dengan muamalah. Karena kenapa? Dia punya tanggungan.
saya tadi bermuamalah dengan antum, ana ketika daftar kepada antum, daftar ke jamiah, saya menyewa jasa antum untuk mendapatkan ilmu. Tapi maka di situ kalau gambaran seperti yang kedua tadi, maka dia di situ riba. Kalau gambaran yang pertama tidak riba. Dan kita katakan dalam kasus seperti denda, tapi sekarang sudah tidak ada lagi dalam BPJS. Ya. Denda dalam BPJS sekarang sudah tidak ada mandiri. Maka kita katakan dari mana sudut pandangnya mau dikatakan dia sebagai riba. Dan bisa dipahami? Maka dia murni hukuman untuk menertibkan, bukan karena saya pinjamkan uang antum, tidak. Saya tidak lakukan transaksi utang piutang dengan antum. Saya tidak melakukan jual beli dengan antum. Saya tidak melakukan akad-akad lain dengan antum. Saya janji dengan antum adalah tolong menolong. Dan antum setuju, maka kita buat persyaratan. Itu sesuatu syarat yang di luar daripada akad yang antum buat tadi. Maka dia adalah murni hukuman. Dan pendapat yang logik daripada pendapat para ulama, hukuman dengan uang adalah boleh. Sudah, itu yang kita bisa jelaskan. Kalau dibilang kan ada horornya, saya pernah membaca, ya, BPJS haram, ada horornya. Pernah saya baca itu? Benar anda pernah baca kan? Ada pernah saya baca BPJS haram karena ada horornya. Maka kita katakan memang ada apa dengan horor? Ya. Makanya kita harus memahami tentang apa jenis-jenis akad. Horor itu hanya merusak pada akad muawadhah, itu dia. Kalau dia masuk pada akad muawadhah dan horornya besar, yaitu akad-akad profit. Tujuannya untuk mencari keuntungan. Maka apa? Maka dia di situ baru kita mengatakan merusak akad tadi. Tapi tidak mungkin semua para ulama mengatakan. Saya belum dapatkan satu ulama mengatakan bahwasanya ya gharar itu dapat masuk ataupun merusak akad tabarruk. Saya belum dapatkan satu perkataan daripada para ulama yang mengatakan bahwasanya akad tabarruk non profit akan rusak dengan adanya gharar. Bahkan mengatakan bahwasanya gharar walaupun ada gambarannya, bentuknya ada gambarannya pada akad tabarruk non profit, maka dia tidak dianggap. Karena kenapa? Karena syariat memang tujuannya untuk memberikan apa? Kemudahan saling tolong menolong. Baik, sudah itu dia. Kemudian kita lanjutkan. Sudah waktu baca? Baca. Masih ada waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi kitabih wa nafa'ana bi ulumi fid dunya wal akhirah. Thalithan min anwa'i mu'amalat al-maliyati al-isqatat. Al-isqatat fi al-lughati jam'u al-isqati. Jam'u isqatin wa huwa ilqa'u wal ilqa'u. Fa yuqalu asqatat al-hamilu idan al-qad al-janin wa saqata ismu fulan min diwani as-sijni bima'na wahwa wal isqatu fil istilahi huwa idalatu milki aw al-haqqi la ila malikin wa la ila mustahaqqin wa tasqutu bidzalika al-mutalabatu bihi li'anna saqita yantahi wa yatalasha wal isqatu kama yaqum 'ala al-milki yaqum 'ala al-haqqi wal milku shay'un ghairu al-haqqi fal milku ميدة أو اختصاص والتصرف وصلاحية وهو مرتبط بعين أو بمنفعة عين وأما الحق فإنه صلاحية فقط كحق الأم في الحضانة لصغيرها فهذا لا يسمى ملكا ولكن يسمى حقا لأنها لم تضع يدها على عين طيب terus لم تضع لم تضع kan? لم تضع يدها على عين محددة ولم تضع يدها على منافع عين محددة وإنما حازت حقا ملكه إياها شرعه. Baik, stop. Ya, sekarang kita masuk pada jenis ketiga daripada apa?
daripada jenis-jenis muamalah jika itu jauh daripada tabiatnya, karakternya, yaitu akad isqatat, yaitu akad-akad pengguguran dan pelepasan. Kita lihat apa yang disebutkan oleh Mu'allif rahimahullah taala. Isqatat fil lughah jam'u isqatun wa huwa al-ilqa'u wal iqa'. Isqatat itu jamak daripada isqat dan dia itu adalah al-ilqa' wal iqa', yaitu melemparkan dan melepaskan. Fa yuqalu, dikatakan asqatat al-hamilu idza alqat janina. Dikatakan dalam bahasa asqatat al-hamil. Al-hamil asqat, orang yang hamil lagi asqatat. Yaitu maksudnya apa itu asqatat? Yaitu idza alqat al-janina, apabila dia sudah mengeluarkan janinnya, bayinya, maksudnya sudah melahirkan. Ya, jadi kalau orang Arab kalian bisa melihat asqatatil mar'ah. Asqatatil mar'ah itu maksudnya apa? Ya, perempuan kalau melahirkan. Ya, itu dia asqatat. Ya. Wasaqatun is apa ini? Wasaqata mana? Ismu fulanin minad diwan atau as-sijn. Jadi saqata, nama si fulan telah saqat, ya, daripada diwan, daripada absen, sijn. Ya, daripada ya ini kalau nama-nama sijil itu tergantung nama tentara ya absen kalau kita daripada daftar ya, daftar gaji kan, sijil apa dari daftar pegawai ya, tergantung di mana dia berada. Tapi makna waqa'a, maksudnya saqat di sini adalah waqa'a, telah jatuh, maksudnya sudah tidak ada. Wal isqatu fil istilah, isqat dalam istilah huwa izalatul milki abil haqqi la ila malikin wala ila mustahiqin atau mustahiqin. Secara istilah isqat yaitu adalah melepaskan atau menghilangkan kepemilikan ataupun menghilangkan hak, la ila malikin, bukan kepada pemiliknya dan juga bukan kepada orang yang berhak, ya. Watasqutu bidzalika mutalabatu bihi, dan tidak lagi dituntut, tidak lagi diminta untuk menunaikan hak ataupun barang tersebut atau milik tersebut. Itu dia namanya isqatat. Sudah paham? Contohnya saya berikan gambaran supaya antum mengerti. Anda punya utang sama antum, kemudian antum mengatakan, "Oke, Ustaz, udah enggak usah dibayar." Itu namanya isqatat. Sudah selesai. Kan? Antum paham? Antum punya hak kepada saya, kemudian udah. Ya, udah Ustaz, antum enggak usah ya, enggak usah dibayar. Tapi itu namanya isqatat. Ya. Apa kalau bahasanya kita izin keren? Bahasa sama sih dengan bahasa saya. Bahasa ini, bahasa leasing itu apa itu? Kalau biasanya tuh ada orang mati kan? Kalau ya betul. Kalau orang mati kan masih sisa utangnya ada, kan itu katanya udah enggak usah dilepaskan utang itu. Itu dia isqatat, pemutihannya. Udah enggak wazan. Baik. Kemudian beliau mengatakan lagi, baik, ya, li'anna saqit yantahi wa yatalasha, karena sesuatu yang sakit, yang telah jatuh, ya, yang telah gugur, ya, yang telah jatuh maksudnya yantahi, sudah berakhir, wa yatalasha, dan sudah hilang. Baik. Wal isqatu kama yaqau 'alal milki yaqau 'alal haq, maka isqat, pemutihan tadi, ya, atau apa? Adakah bahasa yang pemutihan ya? Nanti sama kalau kita udah bilang pemutih keren glowing. Apa? Pengguguran, ya, pengguguran. Itu juga sebagaimana dia bisa terjadi kepada apa? Kepemilikan, juga bisa jadi pada terjadi pada apa? Menggugurkan hak, berkaitan dengan hak. Wal milku syai'un ghairul haq. Perhatikan. Kepemilikan itu sesuatu yang berbeda dengan hak, itu dia. Milik lain, hak lain. Sama enggak? Beda. Kita lihat apa yang beliau mengatakan. Apa itu milik? Awal milku, dia itu ada mizah. Milik itu adalah suatu keistimewaan, atau ikhtisas, atau otoritas, atau tasarruf, atau tindakan.
wasalahiyatun ataupun kelayakan, wa huwa murtabitun baina murtabitun bi ainin aw manfaati ain, yang kaitannya dia itu dengan benda dan kaitannya dia pemanfaatan benda. Itu namanya milik. Maksudnya apa ya ikhwan? Milik itu dia terjadi pada benda yang punya fisik. Ini milikku, ini barang saya. Milik itu barang saya, ini milik saya. Pada benda, betul? Kemudian misalkan ana sewa motor antum. Saya sewa motor antum. Saya sewa. Kan yang saya sewa di situ bukan barangnya kan, tapi manfaat penggunaannya kan, manfaatnya. Saya sewa motor tadi atau mobil untuk rental tadi, maka manfaat yang ada pada mobil tersebut pada hari yang saya sewa tadi itu adalah milik saya. Jadi milik itu berkaitan pada benda, juga berkaitan pada manfaat benda, itu dia milik. Bisa pahami? Kemudian beliau mengatakan, ya, fahadha mana? Wa ammal haqqu fa innahu salahiyatun faqat. Adapun hak itu dia hanya kaitannya itu adalah salahiyah, kelayakan saja. Dia cuma haknya saja. Berkaitan cuma dengan hak, dia tidak bisa pada milik. Ini barang, tapi ini bukan antum mengatakan hak, tapi ini milik. Bukan, paham tak? Jadi bedakan milik dengan hak. Contohnya, contoh hak. Kahaqqil ummi fi hadarati saghiriha. Contohnya hak seorang ibu dalam mengasuh anaknya. Suami istri berpisah, anaknya masih bayi, masih kecil. Maka dalam Islam yang berhak untuk memelihara bayi tersebut siapa? Adalah ibu, bukan bapak. Dia ikuti ibu. Tapi itu haknya ibu. Itu dia dikatakan hak mengasuh. Hak pengasuhan itu namanya hak, bukan milik. Anda paham? Ya. Kemudian apa lagi? Ya, fahadha la yusamma milkan walakin yusamma haqqan. Ini bukan dinamakan milik, tapi dinamakan hak. Ya. Li'annaha lam tada' yadaha ala ainin muhaddadatin wa lam tada' yadaha ala manafi'i ainin muhaddadatin. Karena wanita tersebut tadi tidak meletakkan tangannya pada benda tertentu. Maksudnya tidak bisa kita kuasai, itu dia. Meletakkan tangannya pada benda tertentu maksudnya tidak bisa untuk menguasai tadi. Tidak ada. Dan juga dia tidak meletakkan atau tidak menguasakan, ya, tidak memiliki kekuasaan pada manfaat benda tertentu. Wa inna ma hazal haqqan malakahu iyyaha syar'u. Yang dia punya itu, yang dia kuasai di situ cuma hak yang syariat itu memberikan kepadanya. Jadi itu dia hak. Bisa bagi? Ya. Bisa kita katakan. Bisa kita katakan hak dengan milik ini satu. Beda. Adalah ini. Amul khas, umum wa khusus. Iya, bisa dikatakan begitu. Tapi dia ada perbedaan. Nanti pembahasan setelah ini kita bahaskan situ nanti ya. Hak itu ya, hak itu syariat yang memberikannya. Dan syariat yang menentukannya, maka tidak bisa antum yang menentukannya. Itu hak. Hak menceraikan siapa? Suami, betul? Siapa yang memberikan hak itu? Syariat. Hak, betul kan? Seorang istri dia mendapatkan nafkah, betul? Siapa yang memberikan hak tersebut? Itu syariat. Jadi semua itu tadi pembahasan hak. Sudah? Kemudian ya, wal isqatu tahdufu ila tahallulin man alaihi al-haqqu min al-haqqil wajib alaihi. Dan akad isqatat, pengguguran itu bertujuan untuk tahallul, membebaskan man alaihi al-haqq, orang yang memiliki kewajiban, ya, berupa hak yang wajib baginya. Sudah kan? Au ibra'u sahibil haqqi ghairahu minhu, atau ya pelepasan atau pelepasan orang yang memiliki hak kepada orang lain dari bersumber dari dirinya. Ya. Fa yaj'alu himmatahu khaliyatan mimma ishtaghalat bihi, maka hak isqatat itu menjadikan tanggungan orang tersebut tadi menjadi kosong, tidak ada lagi tanggungannya, mimma ishtaghalat bihi, dari perkara-perkara yang menyibukkan dia tadi. Maksudnya zimman itu punya tanggungan tadi. Setelah digugurkan sudah selesai, hilang tanggungannya dia. Wa hiya tu'tabaru naw'an min anwa'il birri wal ihsan. Perhatikan ya ikhwan.
Dan akad isqatat ini masuk dalam kategori akad juga tabarruk. Ya, dia berbuat baik. Alladzi da'a ilaihi syar'un. Yang syariat itu apa? Yang syariat itu meminta atau mengajak untuk banyak-banyak melakukan kebaikan. Fallahu la yudayyi'u ajra man ahsana amalah. Dan sesungguhnya Allah tidak akan melupakan, tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi perhatikan ikhwan, betul kan? Dalam ayat riba Allah mengatakan wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Begitu ya? Coba lihat tentu ayatnya. Wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Baik. Coba lihat ayat Al-Baqarah 180. Dan apabila orang yang berutang itu tadi, ya, punya dia itu orang yang susah, fa nadhiratun ila maisarah, maka berilah berilah penangguhan kepadanya sampai datangnya kemudahan, sampai datang dia, ya, sampai dia ada rezeki. Kemudian apa lagi sekali lagi? 180. Ya. Bukan 180. 280. Salah afwan. Wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum. Gitu kan? Dan apabila kalian sedekahkan utang tersebut, itu lebih baik bagi kalian. Berarti benar. Wa anta sadaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan apabila kalian sedekahkan, itu lebih baik bagi kalian jika kalian kalian mengetahui pahalanya. Di situ perintah dari Allah Subhanahu wa taala, anjuran kepada Allah untuk kita melakukan itu tadi, membebaskan utangnya orang kalau memang kita sudah tahu dia tidak mampu untuk membayar utangnya. Tapi ikhwan, ini ada nasihat dari Allah Subhanahu wa taala buat Anda dan buat kita semuanya. Ketika antum meminjamkan orang uang, betul kan? Tujuan antum di situ kan untuk membantu dia. Betul? Tujuan antum adalah untuk memberikan keringanan kepada dia. Ya. Tujuannya antum adalah untuk mencari pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Benar? Benar. Tapi ternyata kalau memang orang tersebut antum bantu dia sudah berusaha untuk melunasinya, bukan dengan orang-orang yang sengaja ya. Ada juga orang itu yang sengaja sudah banyak kemudahan tapi dia tidak mampu dia tidak mau lunasi sengaja. Tapi ini bukan. Tapi orang-orang yang betul mau lunasi utangnya tapi tidak mampu. Ya, belum ada kemampuan untuk melunasinya. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalian sedekahkan itu lebih baik bagi kalian. Jika kalian mengetahuinya. Tidak usah kita mengatakan, saya tunggu di surga, saya tunggu nanti di akhirat, saya tuntut antum. Uang antum berapa sih dengan pahala Allah Subhanahu wa taala? Betul? Uang antum berapa sih? Dan ini kadang-kadang kita ini kadang menggunakan kaidah tersebut. Tunggu, saya tunggu antum di akhirat. Berbeda memang kalau orang-orang yang memang sengaja gitu. Pertanyaan saya, uang antum berapa sih? Ya. Kalau antum mengikhlaskan itu karena mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, Allah balasan Allah Subhanahu wa taala itu lebih banyak daripada yang antum tunggu daripada orang tersebut. Daripada utang uang antum yang ada pada orang tersebut, balasan Allah itu lebih berjuta-juta kali lipat daripada apa? Daripada bayaran dia yang antum ambil dari pahala orang tersebut. Kalau memang dia betul-betul tidak mampu. Ya. Dan ini dia kata mu'allim Allah tidak akan menyia-nyiakan pahalanya seseorang. Kemudian beliau mengatakan wal isqatat tushbihu tamlikat. Akad isqatat pengguguran itu mirip dengan akad tamlikat, kepemilikan. Ya. Kenapa? Fi matu'addi ilaiha. Ya, fi matu'addi ilaihi. Ya, lakinnaha laysat tamlikan kamilan. Kenapa beliau mengatakan akad isqatat pengguguran hutang hak tadi itu dia mirip dengan tamlikat apa? Dilangkai Ustaz. Ada selangkai enggak? Idza kana al-isqatat tattafiqu ma'a tabarru'at fil hadab, apabila akad-akad isqatat itu sama dengan akad tabarru dalam tujuan ya visi misinya, illa anna tabarru'at aktsara wuduhan fil ihsani min al-isqatat, hanyalah saja akad-akad tabarru itu lebih jelas nilai-nilai kebaikannya, betul kan?
nilai-nilai tujuan berbuat baik dibandingkan akad-akad isqatat. Dia agak tersembunyi. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik, nah dia ihsan, betul kan? Ya. Kemudian kama anna al-isqatat tatanawalu haqqan qa'iman fi zimmatil ghair. Ya, sebagaimana akad-akad isqatat itu mencakup hak yang tegak pada tanggungan orang lain. Ya. Fi hinin anna tabarru'at, pada waktu yang sama bahwasanya tabarru'at tasduru minal mutabarri. Ya. Dia muncul bersumber daripada orang yang melakukan kebaikan, liman laisa fi zimmatihi syai', kepada orang yang tidak memiliki tanggungan, betul kan? Li saksin mutabarri, kepada orang yang mutabarri. Maksudnya begini ya, ikhwan. Bedanya tabarru dengan isqatat. Kalau isqatat antum lakukan kepada orang yang memang sudah memiliki tanggungan dalam zimmahnya, dalam tanggung jawabnya, yaitu misalkan punya utang, baru antum datangkan akad tersebut, gugurkan kebaikan itu. Jadi sudah ada dulu sesuatu yang terjadi tanggungan, baru antum mengatakan udah, tidak usah dibayar, gugurkan. Beda dengan tabarru. Kalau tabarru antara dua belah pihak itu tidak ada hubungan sebelumnya, tidak ada kaitan sebelumnya. Kemudian saya memberikan ini buku, ini hadiah buat antum, itu dia. Bisa paham? Kemudian belum mengatakan sudah watang kululuku minal tabarru minal mutabarri ila mutabarri lahu majjanan biduni muqabil, sehingga terjadi perpindahan kepemilikan dari orang yang melakukan kebaikan kepada orang yang dibaiki tanpa ada kompensasi, betul kan? Itu kan tabarru, betul? Beda dengan perhatikan ya, Pak. Kalau akad tabarru dia itu uqudut tamlikat. Perhatikan, kenapa makanya beliau mengatakan isqatat itu berbeda daripada sebelumnya. Akad-akad tabarru yang kita sebutkan kemarin itu kawannya daripada akad mu'awadhah, dia akad uqudut tamlikat, yaitu akad-akad kepemilikan. Akad isqatat bukan akad, makanya beliau mengatakan di sini tidak, dia punya kesamaan tapi tidak sama 100%. Beliau mengatakan wal isqatatu tushbihu tamlikan. Akad-akad isqatat itu dia menyerupai akad-akad kepemilikan. Fima tu'addi ilaihi. Dari mana? Fima tu'addi ilaihi, pada endingnya itu ya. Fima tu'addi ilaihi, pada endingnya. Ya. Kesamaannya dari mana? Pada endingnya yang mirip. Lakinnaha laisa tamlikan kamilan. Di situ itu salah itu. Kalau di sini saya itu salah peletakan koma. Ya. Koma itu seharusnya firman tu'addi ilaihi, koma di situ. Ya. Kemudian lakinnaha laisa tamlikan kamilan. Dahulu waktu kita masih awal-awal belajar, anak awal-awal belajar yang sudah seperti begini ini salah titik koma ini yang bikin pusing kita. Karena kita terjerat itu dengan koma tadi, kita kira yang beri koma itu sudah pasti benar, karena tidak mungkin ya ini yang tulis ini gitu kan. Tapi padahal ternyata di sini kadang tu'addi ilaihi lakinnaha, stop sampai di situ kalimat. Kemudian laisa tamlikan kamilan. Baik. Kemudian lianna tamlika yasduru minal mumalik wala yakunu 'indahu syai'un thumma yasilu ilaihi. Kenapa isqatat itu bukan tamlik? Karena kata beliau, karena akad tamlik itu munculnya daripada ilal mumalik, orang yang memberikan harta, wala yakunu 'indahu syai'un thumma yasilu ilaihi. Dan tidak ada pada siapa ini? Itu al-musqit. Ya, sesuatu yang dia berikan kepada tadi. Ya, sesuatu orang yang menggugurkan hutangnya tadi kan ada enggak yang dia berikan? Ketika melakukan akad isqatat tadi, tidak ada kan? Tidak ada, betul kan? Ya. Kalau tamlik, tabarru tadi ini hadiah buat antum, ada yang saya berikan. Ketika lakukan akad tadi, kalau isqatat tidak ada yang saya berikan sama dia, makanya kita tidak katakan dia tamlik dari startnya, tidak dikatakan tamlik. Fi hinin anna al-isqatat ya tasduru liman kana 'indahu syai'un tabi' mal dia ni. Lianna tamlik yasduru ila mumalik wala yakunu syai'un indahu afan salah sinta. Dan tidak ada sesuatu daripada mumalik tadi yang dia berikan kepada orang itu tadi ya. Baik, ya maksudnya bukan al-muskit sini. Sebab fihi ya bersamaan bahwasanya akad isqatat
tasduru liman kana indahu syai'un, yaitu dia muncul kepada orang yang dia memiliki hak pada sesuatu. Kal madin, seperti orang yang memberikan piutang. Madin, orang yang memberikan piutang. Fa inna bukan. Al-madin itu orang yang berutang. Bukan piutang, dain kalau orang piutang. Madin orang yang berutang. Fa inna zimmatahu mashghulatun bid-dain. Karena orang yang berutang, zimmahnya, tanggung jawabnya dia itu punya tanggung jawab dengan utang dia. Wali anna tamlik fihi ikhraju min milki insanin ila insanin akhar. Dan juga yang membedakan tamlik itu mengeluarkan harta dari satu pihak kepada pihak yang lain, atau memindahkan harta dari satu pihak kepada pihak yang lain. Ya, bersamaan dengan itu isqatat tidak seperti itu. La yuhsalu bihi zalikal ikhraj, tidak ada perpindahan kepemilikan ketika lakukan akad. Perhatikan, ketika lakukan akad min milki sahibihi wa idkhalihi fi milki ghairihi, dari pemilik hak harta dan dimasukkan kepada pihak lainnya. Tidak ada enggak? Ketika melakukan isqatat, antum perhatikan, jangan antum yang utangnya Ustaz kemarin kan itu bukan itu, karena itu akadnya lain. Yang kita bahas ini akad isqatat. Ketika lakukan akad isqatat tadi itu. Kemudian beliau mengatakan wa ifa'uhu min wajib raddi min mas'uliyatil dhaman, dan memaafkan dia atau membebaskan dia daripada kewajiban untuk mengembalikan, dan juga membebaskan dia daripada tanggung jawab dhaman. Apa itu dhaman? Ganti rugi. Ganti rugi. Kemudian beliau mengatakan wa tanawwal isqatat ila isqatatin mahdhah. Isqatat itu, akad isqatat itu bermacam-macam jenisnya. Ada isqatat mahdhah, murni isqatat. Contohnya at-talaqul mujarrad, talak. Betul? Dia menggugurkan apa? Hak pernikahan. Betul kan? Talak. Udah, saya gugurkan. Selesai. Kita tidak ada lagi. Rumah tangga memutuskan hubungan. Wal i'taqul mujarrad, dan juga i'taq, membedakan mujarrad. Al-mujarrad itu maksudnya tidak perlu dia bayar. Udah, antum kalau perbudakan, antum sekarang merdeka, udah selesai, pergi sana. Itu namanya apa? I'taq, memerdekakan mujarrad tanpa kompensasi. Wa syuf'ah, dan juga diantara isqatat itu syuf'ah. Apa itu syuf'ah ya ikhwan? Anda sudah pernah belajar? Syuf'ah, sahabat Jabir mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qada bi syuf'ah. Syuf'ah itu hak. Kalau misalkan antum dapat warisan tanah dua orang saudara, kemudian tanah tersebut belum dibagi. Ketika belum dibagi, misalkan saudara satunya dia pergi jual kepada pihak lain tanpa beritahukan saudaranya dia, maka hak saudaranya dia tadi untuk membatalkan jual beli saudaranya tadi. Karena kenapa? Dia punya hak di situ. Namanya hak syuf'ah. Apa itu kalau dalam dunia usaha itu namanya hak apa? Hak akuisisi. Kalau dalam dunia dalam dunia usaha bisnis. Baik. Kemudian setelah itu wal akhru adal qisas min ghairi iwadin anil jani wa ma syabahu dzalika min isqatil haq. Dan juga memaafkan daripada kisos. Ada orang membunuh, kan harusnya dikisos atau bayar kafarat didiannya. Tapi ada orang tua mengatakan tidak perlu, udah antum bertobat saja kepada Allah, tidak usah antum bayar. Sudah? Itu juga isqatat. Ya. Wa qad takun isqatat fiha makna tabarru. Dan kadang-kadang isqatat juga itu ada makna tabarru. Perhatikan di sini beliau menjelaskan bahwasanya apa? Ya, isqatat di situ memiliki nilai tabarru, kal ibra'i minad dain. Seperti menggugurkan hutang, wal waqfu, juga wakaf, utang. Atau wakaf kan, saya kan menggugurkan kepemilikan saya ketika saya wakafkan tadi. Fa innal waqif qad asqata haqqahu fi tamallukil mawquf, karena dia sudah menghilangkan, menggugurkan haknya dia. Ya. Wa kharajal mawquf min mulkihi ila malikin ghairihi min ghairi muqabil. Betul? Berkata Imam Az-Zarqasi, al-isqatu bi ghairi iwadin tabarrun ka tamliki bi ghairi iwadin. Itu dia. Terakhir, ya. Kekhususan dia, idza kana al-isqatat fiha ma'na tabarrur fala yu'athiru fiha al-jahal wal qarar, sama.
li'annahu yughtafaru fi tabarru'at ma la yughtafaru fil mu'awadat. Jadi kaidahnya sama dia dengan tabarru'. Kemudian yang kedua, isqatat tatimu bil ijab wahdahu. Isqatat itu cuma dengan ijab saja, tidak perlu ijab qabul, tidak perlu ada qabulnya. Cukup dengan ijabnya. Ya. Maksudnya apa? Ijab itu ya dari pemilik hak. Baik, ana gugurkan apa? Ana gugurkan hutang antum sudah selesai. Anda perlu ada mengatakan qabil tu, sudah sah. Baik. Ya. Jadi dia cuma dari satu pihak saja. Cukup dari satu pihak. Wala tahkatu ila li'annaha laysat tamlikan lil ayat. Karena kenapa? Dia bukan apa? Karena bukan akad untuk memindahkan kepemilikan, bukan. Ya. Bisa dipahami? Bukan seperti jual beli. Kalau jual beli, wajib ada ijab dan qabul. Ya, saya jual ini antum mengatakan baik saya beli. Ya. Kalau tidak ada ijab cuma antum saja saya jual. Kemudian antum tidak ada qabulnya. Baik. Apapun dengan metode apapun, ya. Maka kalau cuma ijab tidak ada qabulnya tidak sah. Tapi kalau isqatat apa? Maka dia cuma ijab saja. Wa alaihi fa'al ibrahim yatimu bila biqabuli. Maka membebaskan hutang itu tidak perlu ada qabul. Baik, ya. Katolak, seperti tolak. Talak suami dia mengatakan dia mengatakan saya ceraikan kau, tidak perlu tunggu kata istrinya disetujui. Oke, saya terima. Kalau istri mengatakan saya tidak terima, tidak, tetap jatuh dia. Tetap berlaku dia. Dan juga itu pembebasan budak. Fayaqulu al-umru lil madin asqatu anka daini. Saya gugurkan utangmu. Sudah cukup. Ya. Wal isqatat, dan juga isqatat tidak perlu dia di situ, ya udah karena dia ihsan, tidak perlu antum tahu tidak tahu, paham enggak? Paham? Sah enggak kalau Ustaz saya tidak tahu dia sudah jual boleh selesai. Ya, antum paham sini? Ada jahalah enggak di situ? Ustaz jahalah berarti di situ horor. Karena saya tidak tahu dia mengumpulkan utang saya. Tidak ada begitu. Sekali lagi horor itu maksudnya pada akad muawadah. Ya. Bukan akad tabarru. Ini dia isqatat itu masuk akad tabarru. Antum tahu tidak tahu, pokoknya dia bilang mengatakan saya sudah melegakan utangnya sebulan, ini selesai. Ya. Dengan khabar yang sahih dari salah seorang sudah cukup. Ataupun ada bukti ya. Al-isqatat mana lagi? Tadkhulu fi musaha, sudah selesai. Ya. Al-isqatat la tatawaqqata bi waqtin. Isqatat itu tidak ada kaitannya dengan waktu. Antum sudah mati juga masih bisa di-isqatat. Ada orang mati punya utang, pas sudah mau masuk dalam kuburan, baru orang itu mengatakan udahlah, udah dari harapan, saya maafkan utangnya, masih berlaku walaupun nanti sudah mati. Wal isqatat qabla sababin wujudiha tu'addu lahwan. Isqatat pengguguran sebelum datang sebabnya, bahwa maka dia dikatakan main-main. Misalkan begini, antum belum punya utang sama saya, baru antum mengatakan, bisa gugurkan utang antum. Itu main-main itu. Kemudian besok antum berutang, gitu kan? Antum berutang besok, baru antum mengatakan, Ustaz Tasmi mengatakan kemarin sebelum saya berutang, utang antum saya sudah gugurkan. Maka tidak sah itu. Baik, sudah paham? Yaitu dia subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.